Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nuhartati, NIM 11820720425. Dosen pengampu Bapak Jufri Hardianto Zulfan SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja tugas, fungsi, wewenang serta hubungan antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang pertama ada tugas lembaga eksekutif. Tugas pokok lembaga eksekutif ialah untuk menjalankan atau juga menerapkan undang-undang. Adapun juga tugasnya yakni sebagai penyelenggara serta penjaga tata tertib dan juga keamanan. Selanjutnya fungsi lembaga eksekutif. Ada 3. Yang pertama, menjalankan atau sebagai pelaksana perundang-undangan. 2. Menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang telah direncanakan. 3. Menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada fungsi lembaga eksekutif sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, Presiden sebagai kepala eksekutif, Presiden sebagai kepala diplomatik, Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, Presiden adalah ketua partai politik. Presiden mengambil keputusan kekuasaan dalam kondisi darurat. Selanjutnya ada wewenang lembaga eksekutif, di mana wewenang atau juga kekuasaan khusus lembaga eksekutif ini diantaranya melaksanakan undang-undang serta sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Di Indonesia, lembaga eksekutif tersebut tersusun atas presiden, wakil presiden, serta para menteri. Tapi yang memegang kekuasaan lembaga eksekutif ini adalah presiden. Terdapat juga pendapat kewenangan lembaga eksekutif di antara yang dimiliki kekuasaannya, yaitu yang pertama menjalankan undang-undang, 2 sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, 3 sebagai pertahanan tata tertib dan keamanan negara. Selanjutnya lembaga yudikatif. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung, yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, 2 menguji peraturan perundang-undangan, 3 memberikan pertimbangan pada presiden dalam hak-hak gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Yang pertama, mengawasi perilaku hakim. 2. Mengusulkan hakim agung. 3. Menjaga kehormatan hakim. Selanjutnya, adapun hubungan setiap lembaga negara, di mana kedua lembaga negara tersebut itu memiliki peran masing-masing yang begitu penting untuk negara. Tentunya mereka memiliki hubungan yang erat dengan berbagai peraturan yang ada, di mana dengan hubungan tiap lembaga negara akan menciptakan situasi negara yang kondusif dan baik. Nah, selanjutnya, di mana hubungan antara lembaga eksekutif dan yudikatif ini. Lembaga eksekutif ini memiliki peran dan tugas dalam memimpin dan menjalankan segala proses pemerintahan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan lembaga yudikatif memiliki peran dan tugas dalam mengurusi urusan hukum yang berlaku secara menyeluruh di negara Indonesia. Nah, jadi sehingga apabila terjadi pelanggaran pada pelaksanaan pemerintahan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku oleh lembaga eksekutif, maka yang memproses hukum dan segala penyelesaiannya adalah lembaga yudikatif. Nah, sekian penjelasan singkat saya mengenai tentang tugas, fungsi, wewenang, serta hubungan antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.